Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Di hari Roy Suryo mangkir undangan polisi untuk klarifikasi, ternyata di hari yang sama ajudan Pak Jokowi menyambangi Polda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukum Pak Jokowi, Yakub Hasibuan. Pertanyaannya, ada apa nih? Kok tiba-tiba ajudan Pak Jokowi juga mendatangi Polda Metro Jaya? Apakah ini ada bukti-bukti baru? Diyakini bikin Roy Suryo CS tambah nggak bisa tidur kalau betul-betul ini bukti baru yang bisa memberatkan Roy Suryo CS ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja nih kita tonton videonya berikut ini. Kuasa hukum Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Jokowi, Yakub Hasibuan dan Andra Reinhardt Pasaribu, serta ajudannya Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mendadak menyambangi Polda Metro Jaya, Kamis, 3 Juli 2025. Berdasarkan pantauan Kompas.com, Yakub dan Syarif terlihat turun dari Toyota Land Cruiser warna hitam sekitar pukul 17.11 waktu Indonesia Barat. Kompol Syarif. Mereka berjalan kaki ke arah tangga gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Yakub tanpa mengenakan kemeja batik merah berlengan pendek, Andra memakai setelan jas abu-abu, dan Syarif mengenakan kemeja putih berlengan panjang. Saat ditanya tujuannya datang ke Polda Metro Jaya, Yakub mengaku bukan berkait perkara laporan Jokowi yang tengah ditangani Subdit Keamanan Negara. Enggak dong, kan perkara lain banyak, ujar Yakub. Yakub menyampaikan, saat ini Jokowi tengah berlibur ke pantai dengan cucunya. Lihat saja di Instagram, ucap dia. Setelah itu, Yakub kembali ke mobil untuk mengambil barang yang ketinggalan. Udah jelas nih ya, Roy Suryo CS makin nggak bisa tidur ya. Betul Mbak, jadi kemarin itu kami mendampingi Mas Syarif untuk menghadiri undangan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi dan keterangan-keterangan sehubungan dengan laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nah, laporan ini kan sebenarnya sudah cukup lama menurut kami, pandangan kami, dan ini masih di tahap penyelidikan, sehingga ya kami lihat mungkin semakin cepat semua pihak mau taat hukum dan memberikan klarifikasinya sebagaimana diundang atau diminta, ya tentunya proses ini mungkin semakin cepat juga dapat berjalan. Sehingga tentunya Mas Syarif juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum juga ada undangan tentu dihadiri. Ditanyanya juga seputaran apa yang beliau ketahui tentang laporan Pak Jokowi, dikonfirmasi juga mengenai tanggal-tanggal, lokasi-lokasi yang ada di laporan polisi yang telah dibuat oleh kami. Nah, selanjutnya juga yang menjadi pertanyaan, ada pihak-pihak juga yang mengaku sudah diundang juga namun menolak untuk hadir juga untuk memberikan klarifikasi. Nah, ini yang juga kami sayangkan, sedangkan di mana Pak Jokowi itu dilaporkan atau diadukan di Mabes Polri pun Pak Jokowi aja datang untuk memberikan klarifikasinya. Tapi kok ada pihak-pihak yang diundang Polda Metro Jaya yang selama ini mungkin dengan PD memberikan banyak keterangan di media-media, namun dipanggil Polda Metro Jaya atau diundang lah, bukan dipanggil, masih diundang untuk memberikan klarifikasinya sekitaran dengan hal-hal yang disampaikan di sosial media, di media massa dan sebagainya, tapi malah tidak mau hadir. Dengan kan katanya ada advis dari kuasa hukumnya. Itu yang kami sayangkan, Mbak. 1000 triliun % siap kalau dipanggil. Ternyata nggak datang, mangkir, tapi nggak mau dibilang mangkir karena 1000 triliun % siap. Aduh, Roy bikin malu ya. Oke Bang Yakub, tapi bentuk kami juga mengerti ini kan kasus dugaan ijazah palsu yang diperkarakan oleh penuding kan terjadi saat Pak Jokowi masih kuliah. Nah, apa kaitannya kejadian itu dengan keterangan dari seorang ajudan Pak Jokowi? Apakah memang nama Kompol Syarif ini disebutkan oleh Pak Jokowi langsung sehingga memang harus dipanggil oleh polisi pada akhirnya? Bukan, artinya kan pada saat Pak Jokowi membuat laporan, tentunya kan di situ ada diterangkan kapan pertama Pak Jokowi mengetahui ada hal-hal yang mencemarkan nama baik atau keterangan yang menurut beliau adalah fitnah atau tidak benar. Nah, hal-hal ini tentunya kan disampaikan juga kepada beberapa orang. Jadi itulah yang dikonfirmasi ke orang-orang terdekat Pak Jokowi. Nah, mengenai detailnya apa sih sebenarnya yang mau dicari dari seorang Mas Syarif gitu kan untuk dalam proses penyelidikan ini atau nanti dalam penyidikan, yaitu mungkin nanti dari Polda Metro Jaya yang dapat menerangkan untuk membangun konstruksinya seperti apa. Namun kembali lagi,
panggilan ini sifatnya kan undangan ini sifatnya sebenarnya juga Mas Syarif tidak wajib datang, cuman Mas Syarif kan sebagai warga negara yang baik ya tentunya hadir, sehingga kami mendukung Polda Metro Jaya untuk terus melakukan segala upaya agar proses ini dapat berjalan dengan baik, sehingga juga proses penyelidikannya juga transparan dan cepat juga, karena yang di Mabes Polri kan juga cukup cepat dan intens. Kami harap di Polda Metro Jaya juga sama. Sekali lagi kami menghormati apapun upaya yang sudah dilakukan, dan sekarang terbukti bahwa saksi yang sudah diperiksa setahu saya juga sudah cukup banyak. Jadi ya kita hormati, kita tunggu, karena dari kembali lagi pihak yang Mabes Polri kemarin perkaranya juga sangat cepat diperiksa oleh para penyelidik di Mabes Polri, sehingga yang laporan Pak Jokowi di Polda ini kami harap juga diperlakukan yang sama lah, sehingga cepat juga untuk dilangsungkan penyelidikannya. Ya, itu dia yang namanya taat hukum, warga negara ya hadir walaupun undangan klarifikasi, bukan seperti Roy Suryo katanya warga negara yang baik, taat hukum, diundang untuk klarifikasi nggak dateng ya. Itu pun nggak mau dibilang mangkir, katanya 1000 triliun siap, nggak taunya mangkir kabur. Ini tolong Kabid Polda Metro Jaya ya, sampai dengan siang ini ya saya pun belum menerima undangan klarifikasi lagi. Bentar, ketawa yuk. Kambing Roy. Kemarin kan Polda memanggil Mas Roy untuk lanjutan kasus yang ada di Polda. Itu kemarin kan sempat Mas Roy nggak hadir. Ya. Jadi tidak benar kalau hari ini ada, dan jangan malah menyebarkan hoax ya. Oke. Ngeles saja Mr. Roy. Oke, jadi nggak apa-apa, ini soal lain. Hari ini kebetulan saya memang hadir di sini, tidak di Polda Metro Jaya. Kenapa? Saya, Dr. Rismon yang hari ini ada di Pasar Pramuka, kemudian Dr. Tifa yang hari ini lagi ada di tempat lain. Kami siap ya 11.000 triliun % untuk hadir sebenarnya. Tapi atas rekomendasi dari para kuasa hukum kami, karena apa? Satu, ya mereka-mereka yang lapor ini, yang klarifikasinya sekarang ini baru sifatnya undangan. Bahwa mereka mengatakan dari mana dasarnya, kan gitu. Itu sampaikan. Jadi ya tolong kita juga berpikir jernih. Seperti Roy Suryo mengatakan sebagai warga negara, saya tidak mau mendatangi, ya silakan saja, itu kan hakmu. Tapi ingat loh. Tapi ingat, ini LP wajib untuk menjawab LP tersebut dalam klarifikasi. Kalau kamu tidak mau datang, berarti kamu tidak memanfaatkan kesempatan untuk klarifikasi. Tidak memanfaatkan kesempatan untuk klarifikasi. Jadi jangan salah polisi ya, kalau nanti tiba-tiba dipaksa ataupun langsung diciduk. Roy Suryo ya, atas saran dari penasihat hukumnya siapa? Kosinudin, agar tidak menghadiri undang klarifikasi. Kosinudin didengar ya. Dengan apa yang dilaporkan, kan gitu. Kita harus punya buktinya, ya kan. Ijazah yang dipalsukan ini mana sih? Kita udah lihat belum? Ya kan. Udah dinyatakan laboratorium forensik palsu atau tidak? Atau pihak aparat terkait? Atau lebih fix lagi itu putusan pengadilan. Dan sampai hari ini saya tidak pernah tahu, atau kita semua tidak pernah tahu mereka memegang ijazah yang palsu atau asli ini. Nggak pernah ada. Tapi kan dengan berdasarkan yang disampaikan oleh Bang Dian Sandi lewat Twitternya itu yang akhirnya diteliti oleh Rismon. Ya kan gitu. Ini teman kita nih ya, YouTuber Nusantara juga nih. Siapa? Bang Bill ya. Tahu itu ijazahnya palsu atau asli kan? Apakah itu yang kan berdasarkan digital ya, ya kan? Fotokopi di foto maksud saya, atau fotokopi itu yang diteliti, bukan yang pure, yang asli gitu loh, yang original. Original asli atau original palsu. Tapi mainannya Rismon itu nggak peduli soal mekanisme hukum, ya, Bang. Dia mau mainkan bahwa intinya palsu. Ini kan orang-orang nggak waras. Makanya sampai hari ini saya selalu ketemu Rismon, Roy Surya, TPUA. Saya bilang bukti-bukti kalian tuh nol besar. Kosong. Bagi saya ya. Gitu loh. Karena kita
orang warga negara, ya kan, termasuk saya ada ngerti hukum juga, ya kan, kita semuanya berdasarkan fakta-fakta hukum, berdasarkan konstitusi, apapun itu, nggak bisa framing atau membangun narasi katanya atau saya udah teliti, ya kan. Contohnya kayak saya, ya kan, menuduh Bang Bill punya uang palsu. Ya kan, saya ngomong kamu punya uang palsu, terus mana uangnya? Mana uangnya? Ya kan? Terus apakah udah diteliti oleh laboratorium forensik minimal atau putusan pengadilan bahwa Bang Billy sudah mempunyai uang palsu? Kalau sudah putusan pengadilan terus saya bilang, Bang Billy, Anda tukang palsu uang. Nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang saya menuduh, Bang Billy, Anda tukang palsu uang, mana buktinya? Bang Billy langsung lapor saya langsung kena pidana, masuk penjara. Jadi respon mereka, ya kan, Bitor, Roy Suryo, 100%, bukan 99, masuk penjara. Anda sudah karena hukum. Ya kan, hukum yang akan menjerat mereka gitu loh. Kalau Bang Sylvester tadi bilang 100% bakal masuk penjara, kalau saya bilang 1000 triliun % Roy Suryo CS bakal masuk penjara ya. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman kita lainnya bisa tercerahkan. Saya Akbar Cikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.